Itu kan Rafa ya? Dia ngapain coba? Excel. Lama gak ketemu ya? Terakhir kali waktu SMA ya kan? Iya, Oke, gue tahu. Lu tadi dia telat sapi gue kan? ah, ah, iya, tapi aku gak bakal lapor kok. Ya gak apa. Excel, lu kan mahasiswa S3 nih. Dan gue juga. Lu udah 2 kali dapat penghargaan sebagai profesor kimia muda. Nah, lu mau gak masa sabtu sama bulan? Semuanya itu gacor loh. Enggak lah, gak mau. Aku gak mau macem-macem, bapakku juga polisi. Ya udah, tapi ingat, jangan laporin apa yang gue lakukan tadi.
atau lu akan tahu aku. Iya ya, aku duluan ya. Aku udah ditunggu sama orang tua aku duluan. Assalamualaikum. Mah, nggak apa-apa mah. Loh, mama kenapa? Di rumah sakit, Mak. Mending kita ke dokter sekarang yuk. Setelah pengecekan yang kami lakukan, kami simpulkan ibu ini terkena kanker paru-paru stadium 3 ya. Apa ada cara untuk ngatasin ini, Dok? Tentu ada. Untuk operasinya ini membutuhkan 2-3 kali operasi karena kanker di paru-paru ibu ini sudah mulai menyebar, dan untuk operasinya itu biayanya 500 juta untuk sekalinya. Halo, Bu. Oh, baik, Bu, baik. Saya segera ke sana. Ada apa aja, Bu? Pak Excel, saya minta maaf sebesar-besarnya ya Pak, karena kantor mengalami keterlibatan tidak paksa Bapak saya bicara tidak. Jangan itu dong, Bu. Berikan saya kesempatan lagi, Bu. Saya punya ibu yang sedang sakit di rumah, Bu. Bisa Pak, karena kantor sekarang mengalami keterlibatan. Maaf Pak Excel, saya benar-benar minta maaf. Pak tidak bisa melanjutkan pekerjaan sebagai cleaning service karena kantor benar-benar mengalami kebangkrutan. Oh, begitu ya, Bu. Jadi sekarang Pak Excel bisa mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kantor. Baik, Bu. Terima kasih. Bisa. Terus, yang lain?
Rafa, aku mau ngomong soal yang kemarin di taman. Oke, jadi gimana tuh? Lu mau ngomong apa? Aku setuju sama ajakanmu yang kemarin untuk bikin sabun itu. Bener-bener? Kok spesial banget sih? Jadi sebenarnya mamaku kena kanker paru-paru stadium 3 dan biaya operasinya itu bisa sampai 500 juta. Apalagi aku sekarang kehilangan pekerjaanku. Oh gitu. Gue turut prihatin ya bro. Oke, kalau kita mau bikin, kita butuh tempat sama perlengkapannya bro. Nah, kalau tempatnya pakai rumah terbengkalai aja, Raf. Dulu papaku sebelum cerai sama mamaku itu pernah ngasih tanah dan itu masih ada rumahnya. Rumahnya itu tapi masih terbengkalai gitu. Oh gitu ya. Jadi bagus tuh. Tapi buat alat-alatnya kita gimana? Kalau kita mau beli kan mahal kan sih. Iya. Gimana kalau misalnya kita curi aja di lab kampusku? Oh oke oke. Jadi bagus tuh. Wow. Bawahnya ya? Kayaknya tas kita nggak cukup deh, soalnya nggak cukup deh. Kecil banget nih. Atau apa? Gue punya tas yang besar. Oke deh, yuk. Ini beneran rumah yang lu maksud? Kok ada pasir-pasirnya gini? Iya, soalnya tangga ada yang bangun rumah terus nitip pasirnya. Ya udah deh, masuk. Ini memang pintunya agak jebol dikit. Oh, sorry, hati. Ini emang agak berantakan gitu. Lama banget nggak dihuni, jadi istirahat makan lagi. Oke, kita di sini mungkin dihilangin dulu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita harus pakai ini dulu sih. Sebelum kita mulai, kita harus pakai ini dulu sih. Ngapain sih pakai ini segala? Ribet. Ya, ikutin aja lah. Bahaya soalnya kalau misalnya kena kulit. Iya deh, iya.
akhirnya sudah juga. Matilah lampunya. Musik tau. Ya, padahal dia seru loh. Udah matiin musik, aku mau ngomong dulu nggak fokus. Akhirnya 10 pack udah jadi. Emang biasanya berapa sih di pasaran itu satu packnya? Biasanya satu packnya tuh 1 jutaan sih. Wih, gila. Kok bisa bikin satu segini ini bro? Bro, ini mahakarya. Ini kayaknya tingkat kemurniannya tuh sekitar 90% deh. Ya, aku nggak peduli lah. Yang penting aku biar bisa cepat dapat uang untuk masuk. Yaudah, yuk kita edarkan. Apaan nih? Satu baru tuh bikinan gue sama temen gue. Oh ya? Let's try. Oh! Dari aromanya menjanjikan banget. Berapa nih? Kira-kira kalau misalnya kayak gitu jual berapa bang? Kalau dari bau sama bentuknya ya? 1,5. Oke deh, boleh. Deal. Oke, deal. Ini 1,5. Barang ini unik banget bang. Pertama kali gue dapet ini. Wah! Gila. Yang bikin lo nih, Raf. Mana ada lah, gue mah mana paham kimia. Gue cuma asisten aja, tukang jual teh. Iya bang, Lo anak baru ya? Nama lo siapa? nama saya Pythagoras. Gila. Nama lu kayak ada rumus kimia gitu bro. Bego lu, rumus fisika kok. Gini-gini gua pernah sekolah ya. Rumus matematika bang sebenarnya. Yes, udah suka sama satu bikinan lu bro. Pengen banyak lagi. Emangnya tadi 10 pack dapat berapa? Kita dapat 15 juta ya? Berarti per produk kita jual 1,5 juta. Per orang kita bagi 7,5 juta ya. Wah, lumayan sih. kalau menurut gue ya, kalau mau berkumpul cepat, mending kita bikin 20 pack sebulan sekali bro. Oke deh. Itu berarti kita setiap akhir bulan mau nggak setiap tanggal 25 sampai tanggal 30 itu untuk kita masak beginian. Kayak ini jatahmu. Pas. Warga, kami telah mendapatkan informasi bahwa telah beredarnya narkoba jenis sabu yang memiliki konsentrasi sangat tinggi, yaitu hingga 98%. Bagaimana kamu bisa tahu? Pak, berita ini sudah terlebar luas di mana-mana, Pak. Kata mereka yang tertangkap bahwa nama mereka adalah Pythagoras dan temannya bernama Rafa. Kalau begitu ceritanya kita jadikan Pythagoras sebagai target utama penangkapan kita. Oke, operasinya Ibu Ratna ini alhamdulillah sudah lancar dan setelah 3 minggu rawat inap, Ibu sudah diperbolehkan pulang. Namun masih ada 1 kali operasi yang harus dijalankan lagi ya. Oke. Satu operasi lagi ya mbak. Excel, kamu dapat semua uang itu dari mana, Kak?
Mama, tenang aja. Aku udah investasi emas sama kripto kok, Mah. Raf, itu kamu Raf. Raf, Raf, kamu gak apa-apa? Gak apa. Woi, gimana kami? Kalian siapa, woi? Bukannya kamu sudah Johan? Oh shit, permainan kita ketahuan Sel. Duh, siap-siap masuk penjara deh. Ya, saya adalah Johan Prasetyo. Selain jenderal, saya juga merupakan bos sabu. Saya yang masak sabu dan mendistribusikan. Selama 10 tahun saya dan anak buah saya tidak pernah terlacak oleh polisi. Saya dengar kamu Excel yang dapat membuat sabu dengan kemurnian 98%. Di sini saya akan mengajak bekerja sama. Kalian membuat 30 pack dan masing-masing akan saya bayar 10 juta. Mana bisa gitu? 7,5 juta itu kami bikin sampai 10 pack. Lah ini 30 pack cuma 10 juta. Gak mau ah. Mas Excel. Asalkan kalian tahu ya, polisi sedang memburu kalian berdua. Lihat ini. Raf, itu kamu Raf. Juta namun nyawa kalian selamat. Lagi bulan jika kalian menolak, kalian akan berakhir di penjara. Atau mungkin kalian berakhir seperti ini. Iya udah iya. Oke, aku ikut. Tapi Rafa harus ikut sama aku juga. Kenapa orang brengsek seperti dia harus ikut? Saya memiliki banyak orang ahli untuk menjadi asisten. Ya karena dia orang yang antara aku ke dunia persabuan ini, ya jadi dia harus ikut. Nah ya bro, lu denger kan? Gue juga harus ikut. Ya sudah, terserah kamu. Kamu bekerja mulai besok. Dan jangan sampai ada orang tahu tentang pekerjaan ini. Atau kamu akan menanggung akibatnya. Jadi ini adalah plan kalian. Kalian akan bekerja untuk saya selama beberapa tahun ke depan. Sekarang bekerja.
aja sih? Ini kita udah disuruh join buat masak sabu. Hari ini kita harus masak 40 pack. Woi, Excel, kenapa lu diem aja? Jawab gak? Ma, aku pamit berangkat dulu ya, Ma. Excel apa? Duduk di depan hadapan mama sekarang juga. Iya, Ma. Udah, Ma. Ada apa, Ma? Jadi selama ini uang yang kamu dapatkan itu hasil dari distribusi dan produksi sabu. Ngomong apa, Ma? Enggak. Itu hasil aku investasi. Oh, tadi mama lihat ada yang telepon kamu ngajak bikin narkoba. Ngomong jadi aja. Iya, Ma. Aku memang lakuin semua itu demi Mama. Stop dari bisnis itu atau mama lapor polisi? Laporin aja, Ma. Kalau Mama laporin juga, Mama nanti bakal kena tangkap karena Mama yang pakai uangnya. Kan bukan aku yang pakai. Mama mohon sama kamu mau keluar dari bisnis sebaya itu. Mama bisa aja ditangkap polisi atau hubungi polisi. Dengar ya, Ma. Aku nggak bakal berhenti dari bisnis itu sampai Mama sembuh dari kanker itu. Dan aku nggak bakal dibunuh sama polisi karena aku yang bakal ngebunuh polisi. Kamu kenal sering mama kenal? Aku memang bukan Excel. Aku Pythagoras. Mbak, es-nya satu dong. Mas, itu mukanya anak kamu sama si Ratna ya? Oh iya, samperin dong. Yuk. Excel, apa kabar, Nak? Baik, Pak. Oh iya, ngomong-ngomong, kenalin, ini istri baru Papa, namanya Nina. Hey, salam kenal, aku Nina. Ngomong-ngomong, katanya hobi kamu gambar ya? Enggak sih, Tante. Loh, kok tante? Mama lah. Ah, bisa aja kamu, Mas. Oh iya, jelas dong, kamu kan istriku yang tercinta. Ini istrinya sudah jadi. Oh iya, ngomong-ngomong, hobimu sekarang apa? Hobiku sekarang masak. Hobi siapa coba di bagi kita?
Akibatnya sudah melanggar peraturan jam. Jangan ada yang tahu pekerjaanmu. Ma. Axel minta maaf ya, Ma. Axel sayang banget sama Mama. Axel janji bakal balas mereka. Axel minta maaf, Ma. Turut berduka cita Oh, iya. atas kehilanganmu. Semoga almarhumah diterima amalannya di sisi Allah. Makasih. Ayo kita bunuh Johan. Ya gila lu tahu kan dia kan jenderal, apalagi dia itu bos sabu yang paling ditakuti. Dia bukan orang sembarangan, bro. Kalau kamu ada di posisiku, kamu pasti akan ngelakuin hal yang sama dengan aku. Dan lagian, mana ada yang anak yang tega lihat ibunya meninggal di hadapan matanya sendiri, dibunuh sama orang sialan itu. Ya kagak ada sih. Aduh. Udah, gue ikut deh. Jadi gimana rencana lu, bro? Ayo kita ke gedung terbengkalai, kita naik ke lantai paling atasnya, lalu kita bidik si Johan, lalu kita lari. Oke. Udah, gue ikut sama lu deh. Yuk. Nih, kamu yang nembak. Ya, serius bro, gue yang nembak. Ya iyalah, lihat nih, kacamata. Aku pakai kacamata, kalau misalnya kena orang lain gimana? Aduh, gak mau bro, nakal-nakalnya gue itu gak pernah berani buat orang. Denger ya. Kalau misalnya kamu gak bunuh dia, bisa-bisa nasib orang tuamu kayak nasib orang tuaku. Ah, iya, bawel banget jadi orang. Lihat, itu dia. Nah, ya, ayo sekarang tembak. Ayo cepat. Sal, ya, meeting kita Sal. Gimana nih Sal? Udah nggak apa-apa, tembak aja, udah cepat. Tembak. Ayo sekarang tembak. Gimana liburannya, Mama, Dek? Seru, Pak. Nunduk kocak. Udah, ayo kita lari. Baru aja bunuh orang yang salah di depan anak istrinya. Udah bodo amat, yang penting kita udah lari dulu. Raf, Masuk aja, gak ada orang di sini, cuma ada gue. Raf, kamu nggak apa-apa? Kamu kenapa? Gue udah capek, gue takut, gue merasa bersalah banget. Gue pengen keluar aja dari bisnis ini. Jangan ngomong gitu dong, kan kamu yang ngajak aku ke bisnis ini. Kamu nggak apa-apa kan? Apa matamu gak apa-apa? Lu lihat sendiri kan,
Gue baru aja ngebunuh orang yang gak bersalah di depan anak istrinya. Ya itu gara-gara ide bodohmu itu. Ya aku nggak tahu itu bakal terjadi. Tapi kamu percaya deh, Johan harus mati. Johan harus mati ya. Lu yang harus mati. Aku tuh cuma pingin nasib orang tuamu tuh nggak kayak mamaku. Kamu tuh udah aku anggap sebagai kakakku sendiri, Raf. Jadi please, ayo kita rencanain pembunuhan kedua, please. Apa rencananya? Aku tahu, Johan itu suka minum minuman yang beralkohol. Jadi gini rencananya. Gimana kalau misalnya kamu bawain snack dan ngobrol santai ke dia. Tapi snack itu udah aku campuri dengan zat yang namanya disulfiram. Zat tersebut kalau misalnya dicampur atau bertemu dengan alkohol akan menyebabkan yang mengonsumsi itu akan kejang-kejang keras hingga bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, tugasku untuk membawakan minuman beralkohol tersebut. Emangnya ada setting gituan? Cara kerjanya gimana coba? Jelas ada. Disulfiram itu bekerja dengan cara menghambat enzim yang namanya aldehida. Enzim ini itu biasanya memecah senyawa. Oke. Gue paham. Tapi kalau yang satu ini gagal lagi, gue gak bakal ikut balas dendam konyol ini lagi. Dan gue bakal keluar dari bisnis ini. Iya, santai. Ini pasti berhasil kok. Yang bos, mau dimsum gak bos? Boleh. Tapi kamu coba dulu ya. Sih, ya mana ada lah, gue gak bakal meracuni lu, kan lu bos yang gaji gue. Kau sudah selesai belum? Sudah Pak, kan ikut kerjanya kan kita 30 pack Pak. Ini saya sudah selesaikan tapi 10 pack. Saya akui harus serang. Oh iya Pak, untuk merayakan ini saya ada sesuatu untuk Pak. Bapak kan suka minuman yang beralkohol gitu Pak. Saya punya vodka nih Pak. Coba Pak. Boleh. Tapi kamu coba dulu ya. Oke. Gimana rasanya nggak bisa nafas? Sekarang aku membalas kematian ibumu. Kamu tahu kenapa aku melakukan ini? Karena pekerjaan kita kecil. Apa-apaan coba? 30 pack cuma 10 juta. Dan tebak, siapa yang bakal gantiin kamu? Ya, aku sebagai Raja Sabu di Indonesia. Jadi kita berbicara, kita kubur aja di bawah.
Selamat pagi pemirsa, hingga hari ini kasus hilangnya Jenderal Johan Prasetyo masih belum menemui titik terang. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa Johan telah menghilang selama 1 bulan tanpa jejak. Berbagai upaya pencarian telah dilakukan, namun hingga saat ini keberadaan Johan masih menjadi misteri. Beralih ke berita lainnya pemirsa, dalam beberapa bulan terakhir, pihak kepolisian mencatat proses peningkatan signifikan peredaran narkotika jenis sabu di berbagai wilayah Jawa. Menurut data Badan Narkotika Nasional, sabu dengan kualitas tinggi yang beredar di pasaran kini mendominasi sebagian besar transaksi narkotika ilegal. Setelah mengumpulkan informasi dari para pengguna sabu, para penyidik menyimpulkan bahwa seluruh barang tersebut berasal dari satu jaringan besar yang dipimpin oleh sosok misterius yang dikenal dengan nama Pythagoras. Nih, bagianmu 10 juta. Lah, kok? Kalau bisa gini, gue cuma dapat 10 juta. Lah, lu bisa 40 juta. Lah, bos, aku di sini pemimpinnya. Ah, maksudku gimana, bro? Maksudku gimana ya? Iya, oke. Kalau tak uang. Ah. Halo Raf, kamu tuh di mana? Sekarang udah jam berapa coba? Aduh maaf Sel, ini orang tuaku meninggal, baru aja kecelakaan ini. Oh lah yaudah, cepet ya kesininya, gak pakai lama, udah. Apa aku bilang, kok gak ada ucapan belasungkawa? Kurang ajar tuh anak. Lama-lamaan malah dia yang dominasi. Emangnya siapa yang kenalin dia ke dunia sabu ini ya? Jadi kamu adalah Pythagoras.
Iya, aku Pitagoras. Kesel. Jadi selama ini kau adalah Pitagoras. Bagaimana ini semua bisa terjadi, Naf? Enggak, aku gak mau cerita. Gak apa-apa, Nak. Cerita aja ke papa. Aku ini papamu. Ya udah. Jadi sebenarnya ini semua salahku. 1,5 tahun yang lalu, Papa cerai Mama demi wanita lain. Terus Mama juga kena kanker paru-paru stadium 3. Terus aku juga kena PHK dari kantorku. Saat itu aku sangat bingung harus ngapain. Tiba-tiba aku melihat Rafa sedang melakukan saksi. Dia ngajak aku untuk bikin narkoba. Akhirnya kita berdua terjun ke bisnis tersebut dan kita berdua sukses besar. Mereka para pelangganku dan Rafa memanggil aku dengan sebutan Pitagoras. Saat aku sama Rafa lagi masak, lagi meracik sabu, tiba-tiba ada yang menangkapku dengan Rafa. Ternyata itu adalah Jenderal Johan. Iya, Johan yang hilang. Iya, aku kira aku bakal ketangkap sama Johan. Dan ternyata Johan mengajak kami untuk bekerja sama, meracik bersama. Kami tidak setuju dengan apa yang Johan ajukan. Saja dia mengancam kita berdua. Padahal gaji yang dia berikan juga tidak seberapa dengan usaha yang aku dan Rafa keluarkan. Mama mengetahui pekerjaanku dan akhirnya kita berdua bertengkar. Lalu aku memilih langsung pergi saja dan mendengarkan kata Mama meminta untuk aku berhenti, tapi enggak aku dengerin. Aku memilih langsung pergi ke lab Johan. Dan sepulangnya aku dari latihan, aku melihat di rumah ada mobil yang terparkir dan rupanya ada anak-anak buah Johan di sana. Dan aku dipaksa melihat Ratna, mamaku, meninggal di hadapanku dan aku gak bisa ngapa-ngapain. Dia dibekap sampai napasnya habis. Perlu cerita lebih banyak lagi nggak? Ini semua bukan salahmu, tapi salah. Terus salah siapa? Salah Papa? Ya, ini semua salah Papa. Kalau Papa nggak selingkuh, ini semua nggak bakal kejadian. Papa benar-benar bersalah. Tolong, Papa minta satu ini. Kembalilah, menyerahkanlah diri kepada polisi, Nak. Papa tahu nggak? Kalau misalnya Papa nggak selingkuh, ini semua nggak bakal kejadian. Mama nggak bakal meninggal. Jenderal Johan juga nggak bakal mati. Aku sama Rafa nggak bakal berakhir kayak gini. Dan orang-orang yang nggak bersalah ini, semuanya nggak jadian kayak gini. Ini semua gara-gara Papa. Maafin Papa, Nak. Ini semua salah Papa. Tolong menyerahlah kepada polisi demi kebaikanmu juga, Nak. Kamu tuh ngapain? Maaf, Pak. Saya kira tadi musuh. Saya minta maaf, Pak. Halo, Pak. Halo. Halo. Baik, Pak. Saya dan pasukan akan segera ke sana. Rafa, kita harus kabur. Dulu nih.
Oh, jadi kamu rekan Pitagoras. Siapa sih nama asli Pitagoras? Dan sejak kapan kalian berada di sini? Kamu itu sudah kalah. Sekarang jawab, siapa itu Pitagoras? Ayo jawab atau sesuatu yang terjadi sama kamu. Iya, betul. Mukanya begitu puas dan bahagia. Aduh Pak, jangan Pak, tolong Pak. Dia satu-satunya keluarga saya yang tersisa Pak. Kalian mohon Pak, jangan Pak. Yaudah, kalau jawab siapa itu Pitagoras? Yaudah, sekarang kamu ceritakan perjalananmu dengan dia secara detail. Baiklah, saya akan mulai bercerita. Soalnya, catat yang dia bicarakan. Semuanya bermula sejak 2 tahun yang lalu. Saat itu saya sedang membeli sapu dari teman saya. Dan saya melihat ada seseorang yang sedang melihat transaksi saya tersebut. Dan orang itu ternyata adalah teman saya sewaktu SMA yang bernama Excel Takananta atau yang kalian kenal sebagai Pitagoras. Saat itu, saya sedang melihat sebuah peluang. Excel itu adalah seorang mahasiswa S2 kimia yang dimana dia punya gelar profesor muda, apalagi ibunya itu sedang menderita kanker paru-paru yang sangat parah, jadi pastinya butuh biaya pengobatan yang begitu besar. Nah, jadi saya meminta Excel untuk bergabung bersama saya merintis bisnis sabu, tapi tidak menjadikannya sebagai distributor, melainkan sebagai produsen sabu. Nah, jadi saya itu berperan penting dalam bisnisnya Excel ini. Saya adalah asisten untuk memasak sabunya, saya distributornya, dan saya juga lah yang membuatnya kaya raya. Namun, ada suatu ketika di mana ibu Excel itu dibunuh oleh kaki tangan Johan. Dan Excel benar-benar berambisi untuk membunuh Johan. Dia memaksa saya untuk membantu ikut balas dendamnya. Saya disuruh oleh dia itu membidik dan menembak Johan dari atas gedung. Namun sayangnya tembakan saya meleset dan malah mengenai seorang ayah yang tengah bersama dengan anak dan istrinya. Kejadian tersebut membuat saya begitu merasa bersalah dan trauma sekali. Saya merasa ingin keluar saja dari sini. Tapi sayangnya Excel itu terus memaksa saya untuk tetap di bisnis ini, dan dia juga memaksa saya untuk membantu balas dendamnya kepada Johan. Saya benar-benar terpaksa melakukan ini karena saya diancam, bahkan saya dimanipulasi. Lalu setelah Johan terbunuh, Excel menggantikan posisinya sebagai raja sabu. Baik, apa kamu bisa jadi dari pengadilan nanti? Jawab, Boy! Kami bisa melakukan apa saja ke adikmu kalau kamu bohong. Iya, baik Pak, saya akan ceritakan yang sejujur-jujurnya nanti. Hei, kalian tidak bisa bicara dengan klienku tanpa aku. Hei, memangnya kamu siapa? Saya Saka Bayangkara, pengacara nomor 1 se-Indonesia. Oh, kamu yang iklan jasanya jelek banget itu. Gak apa-apa jelek, yang penting kinerjaku bagus. Daripada kalian nangkep gembong narkoba aja butuh waktu kurang lebih 2 tahun. Ya, kalian gak bisa berkata-kata, karena itu memang fakta. Sekarang, tinggalkan aku dan Rafa sendiri. Kamu gak apa-apa kan? Saya adalah pengacara yang digabung oleh Pitagoras sebelum dia menghilang. Dia bilang menghilang entah kemana. Tuh, bakal susah sih ngurus kasus gue ini. Iya, aku adalah pengacara nomor 1 dan terpintar se-Indonesia. Setidaknya kamu tidak memperusuk di penjara. Oh, serius? Gue bisa bikin hukuman jadi nggak soal kamu? Ya, gampang lah itu. Tergantung uang yang kamu miliki sih. Ya, paling enggak kurang lebih 5 tahun.
Hakim memutuskan 35 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah untuk Rafa Indisira, partner Pitagoras. Hukuman tersebut dinilai sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Rafa Indisira, yaitu pembunuhan tak disengaja, pembunuhan jenderal berencana, pembuatan narkotika terlarang, dan pengedaran narkotika terlarang. Pengadilan Saka Benggala berhasil membatalkan hukuman mati yang semula diberikan kepada Apa gua tobat ya? dan berganti menjadi hukuman 35 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Aduh, habis lagi persediaan uangnya. Apa aku ngambil dari rumah aja ya? Ya udah deh. Halo polisi. Halo, dengan layanan darurat kepolisian, ada yang bisa dibantu? Saya melihat Excel Arkanata, Pak. Dia menggunakan baju putih dan jaket coklat. Dan dia ada di Jalan Nusantara Indah, Blok C1, nomor 4. Baik, saya akan memanggil pasukan saya ke sana bersama rekan saya. Berhenti! Jangan bergerak, ini peringatan terakhir. Oh, begitu cara mainnya. Panggil kalau bantuan. Wih. Kok nggak kekunci? Kenapa semuanya berantakan? Ada yang bobol kah? Di mana ya kira-kira aku nyembunyiin uangnya ya? Apa di lantai atas ya? Udah.
No, jangan ke sana. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Naik kita. Yuk. Sumpah dia kayak gitu, Win. Ya, gitu deh, Lin. Berarti yang kamu lakuin sia-sia dong? Tertawa tapi terluka loh ya, Cik. Aku tuh bingung ya mau ngeluapin ini semua tuh kemana. Padahal cerita mama dia bagus loh. Gimana kalau dibikin film aja? Habis Pythagoras ini selesai, kita bikin film romance. Ceritanya itu tentang cowok yang suka sama perempuan, tapi perempuannya cuma nganggep teman. Bagus sih. Yaudah yuk. Oke, ini judulnya apa ya? Kamu masih suka dia? Masih sih. Susah cuy ngilangin rasa suka tuh. Gimana kalau How Can I Move On? Aku tahu itu kamu referensinya dari mana. Tapi boleh sih, bagus kok. Oke deh, How Can I Move
on? Anda tanya.